Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ibu Dirjen, Lydia Ferani Awadi. Ibu Rani. Reni. Panggilannya Ibu Reni. Ya. Itu juga. Bu, bagaimana bisa sekolah ini udah 16 tahun berdiri, izinnya ternyata belum ada. Gini Pak Karni, sebelum saya jawab ya, saya tertarik nih. Tadi kan sudah banyak yang ngomong. Ada lawyernya nih, Pak Ariponto ya. Pertama Ariponto. Pak Ariponto itu kemana aja ya waktu kepala sekolahnya datang ke saya, Anda nggak mendampinginya kan? Jadi belum jadi lawyer waktu itu ya. Oke, saya tanya lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa JIS punya izin ya, izin TK ya. Bisa memperlihatkan ke saya atau ke pemirsa? Supaya biar sama-sama nih kita nih. Jadi jangan sampai kayaknya pemerintah main-main nutup-nutup JIS ini. Ya. Tolong diperlihatkanlah. Kalau Anda lawyer JIS, atau lagi pertanyaan saya, waktu Timkar dan teman-temannya di Hotel Sultan, Anda kemana? Jadi begini Bu, jadi Ibu jangan jadi lawyer Bu, kebalik nanti. Loh, bukan. Enggak, gini, saya sampaikan Bu. Kalau Pak Karni, ini penting masalah izin ini ya. Jadi pada waktu Timkar di Hotel Sultan, JIS dengan rendah hati mengatakan, mengakui kesalahannya tidak memiliki izin. Nah Anda sebagai lawyer tiba-tiba bilang ada izin, jadi saya jadi berpikir, izin apa yang Anda miliki? Ini izin yang satu-satunya dimiliki ya, oleh JIS. Ya, tahun 77 itu ya, nomor 0348. Selain ini, tidak punya. Jadi pada waktu terjadinya kasus JIS, ya, sudah menyeruak ke mana? Ke media. Pada hari itu juga hari Rabu, kami dari PAUDNI membentuk tim, ya ke sana, ke JIS. Ya, yang tadi di headline banyak, pejabat Kemdikbud diusir lah dan macam-macam. Ya, tapi pemanggilan, Timkar datang. Ya, bersama wakil kepala sekolahnya, Steve, dan kepala HRD-nya. Ya, nah kemudian hal pertama yang saya tanyakan pada mereka, bisa nggak lihat izinnya? Karena saya sudah tanya-tanya gini, izinnya seperti apa? Sudah lama sebenarnya saya pengen ketemu mereka loh. Jadi kok pas banget ini waktunya ya. Jadi ini momentum yang tepat untuk membenahi sekolah pada umumnya di Indonesia, khususnya sekolah internasional. Ya, nah jadi mereka mengeluarkan yang sama. Kalau gitu sama ya, yang kami miliki, yang Anda miliki sama. Coba dibaca saya bilang, apa di situ tingkat izinnya? SD, SMP, dan SMA. Mereka sempat bilang, yang orang Indonesia ya, bilang bahwa bukannya TK sama dengan SD. Sejak kapan TK sama dengan SD? Anda jangan keliru, saya bilang ya, bahwa TK itu dengan SD itu izinnya itu ya, dulu memang Dirjen Dikdasmen. Ya, tetapi tetap harus satu-satu, ya. Nah kemudian, ini tahun 77. Tadi Anda bilang TK sudah lama, belum, ya. 77 tahun 93. Yang meresmikan Dirjen Dikdasmen. Oleh karena itu penutupannya, sekali lagi saya bilang, yang nutup ya harus Dirjen juga. Yang buka Dirjen, yang nutup harus Dirjen, ya. Kemudian, pada Bung Hotma ya, pada Pak Hotmain Paris ini, saya kayaknya ideal sekali jadi ayah ya. Bahwa 10 tahun kayak bolak-balik ke JIS, kayak sekali mengantarkan anaknya ke sana ya. Nah saya mau tanya nih Pak Hotma ya, Anda sebagai pada orang tua, sama sekali sense sebagai orang tua kok nggak ada empatinya pada korban, seolah-olah jadi lawyer di sini, ya? Saya simpati sama beliau, tapi saya diundang ke sini mengamati apa yang saya lihat, dan apa yang saya lihat saya utarakan apa adanya. Oke, Pak Hotma, Ya. saya mau tanya, Ya. Komite sekolah JIS ada nggak? Apanya? Komite sekolah, ada nggak? Begini, saya adalah anak saya bukan TK, tapi No. Oke. Komite sekolah itu ada di segala jenjang, ya. Jadi saya pengen tahu, bukan. Anda sebagai Kalau orang secara tua detail harus komite bukan ditanya ke kita. Nah, Kalau orang saya tua. tanya ke ibu mengenai isi pasal-pasal, Bukan pasal-pasal ibu pasal. pasti nggak bisa jawab. Itu kan ibu yang tahu tentang komite-komite. Sebentar, Ya jangan begitu dong.
Saya itu jago mengenai pasal-pasal, ibu jago mengenai bidang ibu. Komite-komite saya nggak tahu. Saya diundang di sini sebagai orang tua. Tunggu dulu. Orang Jangan tua. tanya komite ke saya dong. Enggak, tunggu dulu. Begini ya, komite sekolah. Saya mau Itu tanya. komite sekolah saya tidak tahu. Kalau saya tanya sama ibu sekarang, apa arbitrase internasional keahlian saya, ibu tahu nggak? Iya, Ini loh, ini kawan Jangan Mas. itu dong, komite sekolah mana saya ini tahu. nggak relevan, Nggak relevan, bukan bidang saya. Bukan nggak Ibu relevan. jangan sok pintar. Saya pengen ngomong gini, komite sekolah itu terdiri dari para orang tua. Ya jadi itu. Nggak, karena Anda mengaku Saya nanya aja. orang tua Punya nggak murid. komite Saya sekolah? diundang ke sana kalau ada acara-acara tertentu. Bukan dalam rangka komite, misalnya ada teater, ada pertandingan olahraga. Itu, jadi saya tidak ikut rapat-rapat. Jadi Oke. itu keahlian ibu. Kalau saya tanya sama ibu, Bukan, ini Salah paham. Kan dulu. ini orang tua murid. Ada di saya udah komite bilang sekolah. saya tidak aktif di dalam orang tua murid. Saya mengunjungi kalau ada Oke, Bung acara-acara. Karni nggak Jadi nyambung jangan ya. tanya saya komite-komite kalau. Udah, cukup. Jangan, ibu kalau saya tanya mengenai keahlian saya. Enggak, dia nggak tanya kasus, keahlian ibu nggak tahu. Anda. Tidak nyambung. Jadi saya Ibu mau tanya juga ke nggak lawyer. nyambung. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Nggak nyambung bagaimana? Loh, gini. Anda tahu nggak? Biarkan ibu itu ngomong, baru Iya, Anda jawab. dengerin dulu ya. Pak Hotma, ini sekolah internasional apa sekolah perwakilan diplomatik? Anda tahu nggak? Begini loh Bu, Anda itu menanyakan detail sekolahnya, saya datang ke sana, saya tidak aktif di sekolahnya. Saya datang sebagai orang tua kalau ada acara-acara. Jadi detail sampai ke pengurusan saya tidak ikut. Jadi kalau anak nanya begitu, ibu sok pintar karena Bukan ibu sok pintar pintar. dalam ahlimu, saya pintar dalam keahlian saya. Saya sebagai dirjen harus Ibu memastikan. dirjen, itu bidangmu. Saya harus memastikan sebagai orang tua Ya, kurikulum apa yang Anda dengarkan dulu bicaranya, Iya. baru Anda jawab. kok sampai nanya kurikulum apa? Anak saya udah lulus dari London, udah lebih pintar dari ibu sekarang. Amin. Oh, iya. Amin. Jangan, iya dong, Amin, jangan amin. tanya. Memang iya. Jangan tanya kurikulum ke saya. Saya datang rutin kalau ada acara pertandingan saya datang. Tapi saya tidak ikut di pengurusan orang tua. Baik. Jadi jangan tanya ke saya detail orang Gini, tua dong. gini. Ibu sok tahu Gini. terus. Ya, Gini, Kalau ada, saya tanya mengenai kasus internasional, enggak, Pak, ibu nggak bisa. ada diam. Saya minta ibu, Komite-komite saya nggak perlu nggak nanya ikut dia. komite. Ibu menanggapi saja substansinya. Begini, kenapa saya tanya? Ini adalah bahan dari investigasi dari pihak kami Ya, jangan tanya untuk ke saya dong. menanyakan, karena untuk memastikan bahwa komite sekolah itu ada, ya. Kemudian kurikulum yang dilakukan adalah memang ada 4 yang tadi disebutkan Bu Erlinda. Kemudian ada ujian nasionalnya. Kemudian ya banyak hal, ya. Kemudian apa namanya di sini, misalnya pada Pak Ariponto ya, Pak Ariponto. Anda tahu nggak berapa banyak peserta didik PAUD JIS yang warga negara Indonesia? Bu, interupsi Pak Warga Karni. negara Saya Indonesia rasa yang dijelaskan aja, nggak usah tanya-tanya lagi deh. bukan so tanya, saya pengen Semuanya data-data saya rasa sudah ada sama Ibu. Kita Sekarang sudah nggak giliran serahkan Anda semua. lagi, giliran dari Poto. Ya, kita sudah serahkan semua data-data, Ibu sudah periksa semua, silakan. Ya, itu adalah kewenangan Ibu. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi. Gini ya. Karena kewenangan Ibu, silakan Ibu mengambil keputusan-keputusan. Ya, Kan kita murid, jadi loh. janganlah bertanya-tanya Bu. Ya, silakan jelaskan aja sekolah internasional apa itu supaya masyarakat tahu. Iya. Menurut Mendikbud apa itu sekolah internasional, apa itu formal, apa itu non formal. Ya. Jadi supaya masyarakat tahu semua. Jangan tanya. Berikan kesempatan ya. Berikan Yang membuka kesempatan katanya dulu. adalah dirjennya. Yang meresmikan sekolah itu dirjen. Berarti kamu Biarin tahu Ibu juga. lah. Saya minta Biarin Ibu satu-satu lah yang ngomong. jawab ya. Silakan Bu. Biarin Ibu jelasin aja sekolah internasional itu apa, menurut undang-undang apa, silakan. Oleh karena itu Supaya berikan masyarakat kesempatan, tahu. jangan banyak kali pula. Berikan kesempatan menjelaskan begitu. Berikan saja itu kesempatan. baik ya. Silakan Bu. Jadi ya tadi saya pengen ngetes lawyernya aja ya. Jadi gini, sekolah perwakilan diplomatik, ya lawyer ya, Anda harus menguasai. Ini bukan sekolah perwakilan diplomatik, ini adalah sekolah internasional ya. Sekolah perwakilan diplomatik itu cuma ada 2 di Indonesia, JIS bukan ya. Nah kalau JIS bukan sekolah perwakilan diplomatik ya, dia itu harus tadi yang dikatakan Bu Erlinda
ya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus mengajarkan 4 itu. Maka tadi saya tanya, diajar nggak anaknya Bung Hotma yang sudah hebat itu dari saya ya? Ya jadi diajarkan kurikulum itu nggak agama, ya Pancasila mungkin nggak perlu. Tapi serasa keindonesiaan saya tergugah nih dengan kasus JIS. Sebutkan Pak Ariponto, semua anak-anak warga negara Indonesia itu maksimumnya berapa persen di sana? Nggak boleh banyak-banyak, ya 20% memang tidak melewati. Tetapi harus dapat izin. Anda harus yakin loh punya data bahwa anak-anak Indonesia di sana dapat tanda tangan dari saya untuk PAUD-nya ya. Nah, untuk yang SD, SMP, SMA dari Dirjen Dikdas dan Dikmen itu harus dipastikan ya. Nah, kemudian kita harus yakin juga, harus tahu, kita harus sebagai orang Indonesia harus bangga ya. Sebenarnya Undang-Undang Sisdiknas itu jelas sekali. Dari pasal 62, setiap sekolah, setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, harus memiliki izin. Ya. Nah, kalau nggak ada izin bagaimana? Ada pasal berikutnya, pasal 71. Itu tapi saya tidak mau sebutkan. Silakan nanti Pak Rikwanto saja, itu bagiannya. Ada juga sanksi dari PP, ya, PP 17 2010. Nah ini kita nggak mau main-main. Memang apa akibatnya? Bukan JIS aja. Ini momentum untuk pembenahan dunia pendidikan di Indonesia. Ya, kita bangga ya, banyak sekolah internasional. Tapi mungkin lawyer JIS juga punya data. Dari 111, jelaskan ke masyarakat. Dari 111 sekolah internasional ada 31 TK. Tetapi dari 31 TK itu yang rajin melaporkan itu alhamdulillah ada 25 yang terus-menerus dari 2011. Tadi kan udah disinggung sama Pak Ariponto. Ada perubahan nomenklatur. 2011 itu mulai Direktur Jenderal PAUD-nya ada ya. Ya, kemudian 2012 saya masuk. Nah, 2011, 2012, 2013 hanya 25, ada 25 dari 31 TK. Apakah dari 25 itu JIS? Nggak ada. TK JIS nggak pernah mengurus ya perpanjangan izinnya dan sebagainya. Satu contoh lagi yang lain, Bung Kardi, terima kasih nih waktunya ditambahin ya. Jadi begini, jadi kan kita lagi menyusun kurikulum PAUD 2013. Saya sangat pengen banget dari JIS ini kasih masukan lah, ini benar nggak nih kurikulum PAUD-nya udah bagus apa belum, ya? Nah di Oktober saya bilang sama Direktur PAUD, Direktur Pembinaan PAUD, tolong kita bersurat kepada JIS, kita datang ke sana, tolong bagaimana komentar mereka. Surat itu dilayangkan, ditentukan tanggal Dirjen ke sana, pada waktunya mereka bilang, nanti ditunda deh ya, ditunda lupa. Kemudian gini deh, daripada ribet, kita undang aja ya pada waktu pertemuan yang tiap minggu. Nah, kemudian undangannya, yang lain pada datang. JIS nggak datang. Ya, jadi ini kami sangat menyesalkan. Belum lagi masalah. Mungkin kita balik ke kasus saja. Ya. Mereka ini udah berapa tahun Bu, TK ini? Tahun 93 diresmikan. Jadi berarti udah 21 tahun. Bagaimana nggak bisa, nggak ada izinnya? Begini ya, ini memang waktu saya momentum pembenahan. Tetapi kita punya unsur yang paling kecil di bawah, ya namanya penilik. Mungkin bagus juga ya, untuk dilihat bagaimana penilik itu adalah istilah pengawas sekolah untuk non formal. Ya, jadi penilik itu adanya di kecamatan. Kita cari di sini di kecamatan apa, Cilandak atau apa namanya. Di setiap penilik itu bertanggung jawab pada 3 sekolah, maksimal 12 sekolah. Nah kemudian kita lihat bagaimana, karena dia harus membuat laporan triwulan, laporan tahunan. Karena kita harus tanya, kenapa kok kamu jadi ini nggak ada laporan dari penilik? Loh, itu urusan di daerah, di DKI, Oh, di Dinas DKI. Pendidikan DKI Jakarta. Nah saya urusannya adalah tadi warga negara Indonesia yang mau sekolah harus mendapat izin Dirjen. Pendidiknya juga ini yang kita mau periksa. Pendidiknya itu ini kan mengherankan. Ada distorsi dalam pikiran kita ya. Ada disonans. Kenapa kok sekolah yang sehebat itu, se-eksklusif itu, semahal itu terjadi kasus seperti pada anak PAUD? Ini memilukan ya. Jadi ini
gurunya tuh apa sih sebenarnya, kualifikasinya apa? Kita punya standar nasional pendidikan dalam bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini yang mau diperiksa, ya. Waktu tim PAUD ini datang, Apa nggak ada selama ini pemeriksaan rutin terhadap ini dari kementerian? itu yang penilik, Itu hanya di dinas. kemudian dari mereka harus membuat laporan. Ada setiap laporan tahun. nggak ke kementerian? Tidak terima. Dari 31 TK, dari 31 Enggak, ini bukan TK. urusan Anda lagi. Ini urusan... Dari 31 TK hanya Apa? Kamu ada mau 6. ngomong? Satu kalimat saja. Satu kalimat, saya tidak akan berdebat. Ibu Dirjen yang terhormat, atas kasus ini ibu yang harus mundur karena ibu puluhan tahun jadi dirjen, tidak mengawasi, tidak tahu sekolah puluhan tahun tidak Udah, punya itu izin. bukan satu kalimat, udah 15 kalimat. Ibu yang harus mundur dulu. Anda diam. Pak Hotma kayaknya nafsu banget nih sama Ya saya. udah, Ibu ya lanjutin. Ya jadi Udah diam Anda. saya cuma heran aja, tadi saya pikir Bapak yang ideal ya. Jadi saya pikir harus tahu komite sekolah, tapi ternyata pertanyaan itu aja udah bikin marah. Baik, jadi kembali kepada apa Bung Karni tadi, Iya. pengawasan Apa ya. pemilik tidak melapor kepada kementerian? Penilik itu ada di kecamatan dan adalah laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini ya. Ada nggak dari dinas pendidikan? Nah, urusannya sekolah ke kita adalah urus perpanjangan izin. Tadi kan saya sudah Ya, mengatakan. ada nggak kontrol dari kita ke sekolah? Ada dong, kita mau nef. Tetapi gini, memang JIS ini ada yang apa namanya kan banyak yang mengatakan bahwa ini izin tidak tetap, bahwa susah masuk JIS. Saya bilang ini impossible. Tidak ada sekolah yang tidak tersentuh ya. Jadi izin untuk PAUD itu hanya ada, izin internasional ada di Direktur Jenderal PAUD. Tidak ada di atas mana saya bilang. Jadi ini kita harus sama nih. Jadi patokannya adalah regulasi Undang-Undang Sisdiknas dan PP 17 2010. Itu udah jelas gitu. Ini kan kita orang Indonesia semua. Apakah kita pengen anak-anak kita hidup dalam sekolah yang akar budaya tercabut ya? Yang mana kebebasan di sana itu tidak cocok dengan budaya kita. Nah ini sekolah-sekolah internasional inilah yang kita ingin tertibkan. Jadi ini momentum terbaik Pak Karni. Baik, Ya. kita rehat dulu sejenak.